Salam, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam berkat-berkat Tuhan karena Allah kita, Allah yang ajaib, yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih anugerah-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu, mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang kedua, kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 2, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. Di bulan Desember biasanya orang-orang percaya sibuk untuk mempersiapkan diri merayakan Natal, hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Ya. Natal merupakan penggenapan janji Allah yang dinyatakan ribuan tahun sebelumnya lewat para nabi. Dan Natal merupakan bentuk kasih Allah dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Perayaan Natal atau kedatangan Yesus melibatkan banyak orang. Ada banyak tanggapan-tanggapan, respon-respon yang muncul ketika Yesus lahir. Ada yang sikapnya positif, ada yang negatif ya. Nah, kita akan belajar dari sekelompok orang, yaitu para Majus yang punya sikap yang positif, yang dapat kita tiru dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita belajar dengan tema meniru sikap para Majus. Yang pertama, di dalam ayat 11 di sana dijelaskan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang pertama, mereka punya sikap rela berkorban, ya, memberikan apa yang mereka miliki, melepaskan kepada pihak lain. Pengorbanan itu meliputi harta, waktu, juga tenaga. Nah, orang-orang Majus punya sikap demikian. Mereka mempersembahkan waktunya untuk berjumpa dengan Tuhan. Datang dari jauh, negeri timur yang sangat jauh, ribuan kilometer mereka tempuh untuk menjumpai Yesus. Mereka juga bersedia mengorbankan selain waktunya, tenaganya. Tentunya sangat capek, ribuan kilometer mereka tempuh. Ada bahaya yang mengancam mereka. Bahaya orang-orang jahat, bahaya binatang-binatang padang gurun yang buas, bisa saja mengancam keselamatan mereka. Dan berikutnya mereka juga mempersembahkan untuk korban harta mereka. Yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang Majus mereka mengorbankan hartanya, hidupnya buat Yesus? Ya, alasannya karena mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, atau mengenal Tuhan dalam hidupnya. Ya. Kita lihat di sini ketika seseorang mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, segala sesuatu akan diberikan kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itulah Yesus, itu pribadi yang harta yang mahal. Yesus adalah Allah yang menjelma dari surga jadi manusia. Dia harta yang mahal, yang punya nilai kekal dalam kehidupan kita. Sebab itu Paulus dalam bagian lain, dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 8, dia berkata begini, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku atau perjumpaanku dengan Kristus lebih mulia daripada semuanya, kata Paulus ya. Dia punya latar belakang hidup tidak benar, dia orang hebat, tapi di saat dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata,
yang lain kuanggap rugi saat aku berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita, itu harta yang mahal. Sebab itu mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Berikutnya, alasannya kenapa mereka rela untuk berkorban? Alasannya karena sebagai tanda hormat kepada Tuhan. Ada banyak cara untuk orang menyatakan hormatnya. Ya, biasanya di setiap tempat atau di setiap daerah atau setiap orang punya perbedaan-perbedaan untuk menyatakan hormatnya. Orang Jepang punya kebiasaan ketika mereka menyatakan hormatnya kepada orang yang baru dikenal, mereka akan menganggukkan kepala 5 kali. Bagaimana dengan seorang yang pemilik toko kepada pelanggannya? Nah, orang-orang Jepang ketika mereka memberikan hormat kepada pelanggan tokonya, mereka akan menganggukkan kepala sebanyak 15 kali. Ya, menganggukkan tujuannya apa ya? Mungkin tujuannya supaya pelanggannya betah dan datang kembali berbelanja ke tokonya. 15 kali mereka anggukkan kepala. Bagaimana dengan ketika mereka menyatakan rasa terima kasihnya kepada orang yang sudah berjasa misalnya? Semakin banyak mereka akan menganggukkan kepala. 45 kali mereka anggukkan kepala sebagai rasa terima kasihnya kepada orang yang memberi atau memberikan jasa kepada dia ya. Bagaimana untuk menyatakan penyesalan misalnya? Rasa bersalah, rasa berdosa kepada orang lain atau kepada Tuhan, mereka akan berlutut, bukan saja kepalanya ya, mereka akan tubuhnya termasuk kepalanya akan berlutut ke tanah ya, sebagai tanda penyesalan ya, sebagai tanda menghormati. Orang-orang Majus punya sikap yang luar biasa. Mereka menyatakan hormatnya bukan saja sikap tubuh, tapi sikap hatinya itu diberikan, dinyatakan kepada Tuhan. Saat berjumpa dengan Yesus, mereka mempersembahkan hartanya yang mahal. Emas itu melambangkan bahwa mereka mengakui yang datang adalah Raja segala raja, bukan hanya manusia biasa. Mereka mempersembahkan juga kemenyan. Mereka mempercayai, mengimani yang datang adalah imam besar ya, yang berhak menerima hormat ya. Mereka memberikan harta persembahannya berupa mur. Mur biasanya digunakan untuk pengawet atau sebagai wangi-wangian bagi orang atau jenazah orang meninggal ya. Artinya apa? Mereka memandang iman jauh ke depan bahwa yang disembah, yang didatangi pribadi Yesus adalah pribadi yang mati, yang berkorban bagi dosa-dosa mereka. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menyebut hari Natal, kita punya sikap seperti orang Majus, rela berkorban. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-12 kita lihat di situ ada satu prinsip, yaitu melakukan firman, menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka terbuka ketika Tuhan bicara lewat malaikatnya. Ada pesan dari malaikat setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menyembah Yesus. Nah, malaikat Tuhan berpesan, jangan kembali kepada Herodes. Sebelumnya mereka dipesan sama Herodes ya, nanti kalau kalian sudah ketemu Yesus, sini lagi ya, saya sampaikan pada saya juga mau menyembah, padahal punya tujuan yang lain Herodes ya. Nah, malaikat Tuhan bicara kepada para orang Majus ini supaya mereka jangan kembali pada Herodes ya. Pulanglah ke negerimu lewat jalan lainnya. Dan mereka mentaatinya ya. Artinya apa? Mereka menjadi orang-orang yang terbuka terhadap suara Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar punya sikap yang terbuka terhadap suara Tuhan. Yang mereka lakukan mengubah keputusan hidupnya, tidak kembali ke Herodes, mereka lewat jalan lain. Artinya ada perubahan keputusan. Demikian juga dalam kehidupan kita,
Mari kita belajar sebagai bukti ketaatan kita pada Tuhan. Ada buah, yaitu ada perubahan sikap hidup. Ya. Keputusan kita dulu yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tinggalkan dan kita mengambil keputusan jadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita meneladani sikap para Majus. Mereka melakukan firman. Saya rindu dan kita berdoa supaya Natal ini kita punya komitmen untuk menjadi orang-orang yang semakin mentaati firman Tuhan. Jadi hari ini kita belajar ada 2 sikap orang Majus yang dapat kita tiru. Yang pertama, rela berkorban. Yang kedua, menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat Natal dan menjelang tahun baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang rela berkorban sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang taat pada firman-Mu. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati Natal tahun ini. Kami jadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.